Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Don't Call Me Mama. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Eva yang bekerja sebagai guru bahasa. Diketahui, Eva adalah istri wali kota dan suaminya yang bernama Joe sedang mencalonkan diri untuk periode kedua. Hari itu, Joe akan memberikan pidato di sekolah tempat Eva mengajar. Saat sedang mempersiapkan acara, Eva curhat kepada sahabat sekaligus rekan kerjanya yang bernama Inga. Eva tidak suka dengan wanita bernama Agnes yang merupakan rekan kerja sekaligus teman satu partai Joe. Exponeringsterapi nå. Fy faen. Ja, sag i veska. Hadde du gjort det for meg? Anmoder alle om å tenke positivt. Er deg en ung asylsøker? Singkat cerita, Joe pun akhirnya memberikan pidato janji-janji manis khas pejabat yang sedang kampanye. Joe juga berencana menggalang dana untuk membantu para imigran yang sedang mengungsi di kota mereka. This is Eva. Yes. Hei. Eva. Visiting friend. That's nice. Una bella duchessa. Keesokan harinya, Eva bekerja menjadi relawan di tempat pengungsian yang dibuat oleh Joe. Di sana, Eva bertemu dengan Amir, seorang imigran asal Suriah. Tidak seperti para imigran yang lainnya, Amir cenderung fasih berbahasa Jerman dan Inggris karena sering belajar secara otodidak melalui YouTube. 5 år, sagde den god. Jeg troede, norsk trikkefører. Trikkefører. Man siger det, som står for mig. Jeg så sint. Så... Hei, Amir. Hej. Hyggelig å møte deg. Eva pun kemudian mulai mengajari para imigran tersebut, dengan harapan para imigran nantinya fasih berbahasa dan bisa beradaptasi dengan baik. Sebagai salah satu orang yang fasih berbahasa Jerman, Amir berbaik hati mau membantu Eva menjadi penerjemah agar komunikasi mereka bisa berjalan dengan lancar. Det er sommergården. Men hvor er det? Det tror jeg var bra. Ja, takk. Jeg er så sliten for. Hvorfor gjorde du det? Jeg har fått noen greier nå da, i helgen, og så er det litt sånn... Ja, men altså, tenk... Er det sykt? Setelah selesai, Eva pergi berenang dengan Inga. Inga bercerita kalau semalam dia dan suaminya mencoba obat penambah semangat. Eva pun jadi FOMO dan mengajak Joe untuk membeli obat itu juga. Tetapi Joe menolak dengan alasan takut reputasinya tercoreng dan menjadi bahan gosip warga. Prøve MDMA. Ja, altså folk kommer liksom nær. Ja, det er ganske vanlig. Altså, prøve det. Nå er det helt fint. Jeg kan bare ha det. Jeg skal bare ta meg et bad. Hei, Amir. Ja, men lenge til tirsdag. Keesokan harinya, secara tidak sengaja Eva bertemu dengan Amir di perpustakaan. Amir mengumpulkan tugas puisinya, padahal deadline-nya masih minggu depan. Eva pun merasa senang karena mengetahui bahwa Amir memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Jeg kan fikse sånn lånekort til deg, så hvis du vil fortsette å låne. Saat akan kembali ke tempat penampungan, Eva dan Amir berpapasan dengan Inge. Inge sempat menggoda Eva, mengatakan bahwa tak heran ia betah menjadi relawan karena banyak cowok ganteng di sana. Eva menanggapinya sambil tertawa, padahal tanpa disadari, ia memang mulai memperhatikan Amir. Sore harinya, Eva melihat Amir yang sedang berdebat dengan salah satu petugas pengungsian yang bernama Iren. Iren mengatakan bahwa Amir harus dipindahkan ke tempat pengungsian lain, sebab kamar yang sekarang ia tempati akan dipakai oleh satu keluarga imigran yang baru saja tiba di sana. Ja, ha det. Jo, men nå er det jo varslet. Mengetahui hal tersebut, Eva pun memohon kepada Joe agar tidak memindahkan Amir. Eva beralasan bahwa Amir adalah pria muda berbakat yang layak mendapatkan pendidikan terbaik. Namun Joe menolak
karena menurutnya tidak masuk akal mengubah keputusan hanya untuk kepentingan satu orang saja. Pertengkaran mereka pun akhirnya pecah saat Eva mulai membahas tentang Agnes. Ternyata alasan Eva tidak menyukai Agnes karena dulu Joe pernah ketahuan selingkuh dengan Agnes. Sampai saat ini, Eva masih curiga bahwa Joe masih berhubungan dengan Agnes. At vi reiser sammen. Spesielt. Så må jo jeg vite det! Jeg må vite! Hvordan skal jeg vite det? At ikke du bare fortsetter når du har mulighet. Men nå var det jo ikke jeg som lagde dette, var det vel? Fuck. Jeg vet ikke. Som kan være mulig og ikke. Sore harinya, Eva mengunjungi Amir di tempat pengungsian. Eva tidak ingin Amir pergi, dan sepertinya di titik ini Eva sudah mulai jatuh cinta kepada Amir. Eva pun kemudian menemui Iren dan mengatakan bahwa Amir sementara akan tinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah, Eva menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh Amir. Amir pun sangat senang sekaligus terharu karena belum pernah mendapatkan fasilitas semewah itu seumur hidupnya. Norskundervisning. Keesokan harinya, Eva membawakan spray bersih untuk Amir. Eva juga sempat mendengar Amir yang sedang telepon dengan temannya. Hei, hva var det du snakket med? Fra Syria, da, eller? Why don't you just speak Syrisk? Se på Amir. Belum sempat bertanya, Joe keburu pulang dan mempergoki Amir yang berada di rumahnya. Joe pun marah kepada Eva karena sudah mengambil keputusan secara sepihak dan tidak berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Setelah perdebatan cukup panjang, Eva bersikeras bahwa Amir harus tetap tinggal di sana. Menurut Eva, kehadiran Amir bisa menjadi gimik positif yang dimanfaatkan Joe selama masa kampanye ini. Sore harinya, Eva mengajak Amir untuk berenang. Awalnya Amir menolak karena tidak bisa berenang, namun Eva mengatakan bahwa dia akan mengajarinya. Menurut Eva, berenang adalah salah satu caranya menenangkan pikiran dari kahiruk-pikukannya hidup. Saat berenang, Amir pun mulai menggoda Eva. Amir sadar bahwa Eva mulai memiliki perasaan terhadap dirinya. Semenjak kejadian di kolam renang, Eva dan Amir pun menjadi sedikit canggung. Belum lagi tidak hanya saat Eva mengajar, tetapi di rumah dia juga harus bertemu dengan Amir. Saat stalking sosial media Amir, Eva menerima pesan dari seseorang bernama Bashir yang mengatakan bahwa dia menikmati momen di kolam renang kemarin. Namun tak selang berapa lama, pesan tersebut tiba-tiba dihapus. Det er vel liksom noen ser det ikke. Så, men du må si hva jeg skal. Skal jeg gjøre noe? Det syns jeg. Ok. Kanskje ikke gjør det. Er ikke det? Nå. Nå, skal ta bilde. Det du kan gjøre da, hvis du vil, kan du dekke på. Han måtte jobbe. Ismail, hvem er det? Eva pun kemudian bertanya kepada Amir, siapakah Bashir? Awalnya Amir diam, namun akhirnya Amir mengaku bahwa nama aslinya yang sebenarnya adalah Bashir. Dulu Amir pernah tinggal di Denmark bersama dengan keluarganya selama 7 tahun. Tetapi karena izin tinggalnya ilegal, Amir dan keluarganya dipulangkan kembali ke Suriah. Amir yang tidak ingin kembali ke negara asalnya itu pun nekat mengubah identitasnya demi bisa tetap tinggal di Denmark. Apalagi setelah bertemu dengan Eva, Amir merasa dia memiliki harapan lagi. Tanpa disadari, Eva yang iba pun mulai terbawa dengan suasana. Apalagi dengan kondisi kebun apemnya yang sudah lama tidak disentuh oleh suaminya, Eva pun akhirnya membiarkan Amir untuk mencangkul kebun apemnya itu. Matansk. På nytt. Ingen i hele Norge har sett på mig. Det var feil, det som skjedde.
Semenjak hari itu, hubungan Eva dan Amir pun menjadi semakin dekat. Walaupun Eva tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kesalahan, tetapi dia tidak bisa menolak pesona godaan berondong yang menawarkan kenikmatan duniawi. Mereka bahkan mabar pushrank dimanapun dan kapanpun, sampai hampir saja kepergok oleh Joe. Untungnya Amir gercep kabur, sehingga Joe tidak mengetahui perbuatan mereka. Jeg måtte ta tidligere fly, at jeg savner deg. Nei, så feiler. Tænk, de havde det. Nei, det går sånn. Det lover jeg deg. Ok. Klar? Keesokan harinya, Eva membantu Amir untuk mendaftarkan kewarganegaraannya dengan identitas baru agar Amir bisa seterusnya tinggal di sana. Setelah mengirimkan pengajuan, Eva mengajak Amir untuk pergi membeli kue favoritnya dan kemudian naik kapal feri. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan salah satu rekan kerja Joe yang bernama Lise. Melihat kebersamaan Eva dan Amir membuat Lise mulai menaruh kecurigaan terhadap mereka berdua. Jeg er gift, da. Så flott at du kan bo hos Eva og Josef. Det må komme seg av gårde. Ja, Men skal vi Det er kommet! Singkat cerita, pengajuan kewarganegaraan Amir diterima, yang dimana artinya dia sekarang bisa tinggal di Denmark secara legal. Saat Joe pulang ke rumah, Joe mengatakan bahwa Lise sempat melihat Eva dan Amir berduaan di kapal. Joe pun marah dan menanyakan tentang hubungan mereka. Eva pun mengelak dengan mengatakan bahwa dia dan Amir tidak memiliki hubungan apa-apa. Eva hanya tulus membantu Amir untuk mendapatkan izin tinggal saja. Nei, men skal vi ikke vente på han Amir? Ja, det kan vi se. Fått noe Gratis. Ja, det kan vi se, Anna. Ja. Må be om litt hjelp, da. Keesokan harinya, Lisa dan suaminya datang untuk makan siang di rumahnya. Tiba-tiba, Amir mengatakan bahwa dia baru saja diterima di salah satu universitas. Mendengar kabar bahagia tersebut, Eva turut senang dan inisiatif mengantarkan Amir untuk interview. Namun Amir menolak karena dia sudah janjian akan berangkat dengan temannya. Penolakan itu tentu saja membuat Eva sakit hati. Semenjak Amir diterima di universitas, Eva merasa bahwa hubungannya dengan Amir semakin menjauh. Apalagi saat melihat kedekatan Amir dan teman wanitanya yang bernama Kari, membuat Eva merasa cemburu. Eva kemudian bertanya kepada Amir tentang hubungannya dengan Kari. Amir pun menjawab bahwa mereka berdua hanya teman biasa saja. Amir kemudian mengajak Eva mabar pushrank untuk menghilangkan rasa kecemburuannya. Saat hendak login mabar, tiba-tiba Inge mempergoki mereka berdua. Inge pun syok sekaligus kecewa dengan Eva. Inge merasa kecewa dengan perbuatan ceroboh Eva yang bisa membahayakan dirinya sebagai istri wali kota. Inge takut jika Joe dan semua orang mengetahui hubungan Eva dan Amir. Selain itu bisa merusak reputasi Joe, Eva juga bisa mendapatkan masalah karena Amir masih di bawah umur. Hva har du tenkt nå, da? Eva! Sesampainya di rumah, Eva yang panik langsung bertanya apakah Amir pernah membicarakan tentang hubungan mereka. Amir mengatakan bahwa dia tidak pernah bercerita tentang hubungan mereka kepada siapapun. Tak lama kemudian, Amir pun pamit pergi karena telah dijemput oleh temannya. Dan teman yang dimaksud itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kari. Rasa kecemburuannya membuat Eva semakin posesif kepada Amir. Tanpa dia sadari, rasa cintanya itu malah berubah menjadi rasa obsesif yang berlebihan, sampai-sampai dia selalu membuntuti Amir kemana-mana. Melihat kedekatan Amir dan Kari yang semakin dekat, Eva pun akhirnya meminta penjelasan. Amir pun tidak bisa mengelak dan akhirnya mengaku bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan Kari. Eva pun marah dan merasa bahwa Amir hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan izin tinggal. Amir malah balik menyalahkan Eva, bahwa Eva seharusnya lebih cocok berperan sebagai ibunya, bukan pasangannya. Ye bocah, padahal kalau dilihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, kan Amir duluan yang godain Eva. Merasa sakit hati, Eva pun langsung mengusir Amir dari rumah. Dan keesokan harinya, Iren bertanya kepada Eva apakah benar dirinya mengusir Amir dari rumah. Iren merasa ada yang janggal dan bertanya, apakah ada masalah di antara mereka berdua. Eva pun mengelak dan beralasan bahwa dia tidak mampu selamanya mengurus Amir. Hva sa du? Han er bare 18 år, sant? Og han er mitt ansvar. Skjønner det. Det er bare
Så håper jeg du skjønner at jeg må også ta en prat med Amir. Sant? Hei. Hei, er Amir her? Jeg kan høre med han. Ja. Fint. Hei. Sore harinya, Eva mengunjungi Amir yang ternyata sedang mengungsi di rumah Kari. Karena hubungan mereka berdua tidak bisa diselamatkan, Eva pun akhirnya mengakhiri hubungan mereka. Eva juga menegaskan bahwa Amir tidak boleh memberitahukan hubungan mereka kepada siapapun. Lalu Eva memakan es krim Amir untuk yang terakhir kalinya. Eva, hei. Ser ikke. Dere er sammen hele tiden. Malam harinya, Joe bertanya yang sejujurnya kepada Eva. Joe sudah lama menaruh kecurigaan terhadap Eva dan Amir. Eva berbohong bahwa Amir telah memanfaatkan dirinya demi mendapatkan kewarganegaraan. Eva juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Amir menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan izin tinggal. Han har søkt asyl. Hva er det jeg gjorde før? Ja, vi setter jo pris på denne jobben du gjør. Keesokan paginya, Eva dan Joe mengunjungi Iren untuk memberitahukan bahwa selama ini Amir telah menggunakan identitas palsu. Joe meminta Iren untuk segera mengambil tindakan. Men så er det jo sånn at Og derfor er det så utrolig viktig at vi slår hardt ned på juks. folk kommer ut og vil ha pengene sine tilbake. Mye penger. Sore harinya, Amir mengunjungi rumah Eva. Amir bertanya, kenapa Eva tega melakukan hal itu terhadap dirinya. Belum sempat menjawab, Joe datang dan mengusir Amir dari rumah. Nok, ikke rør. Eva, please! Amir, nå er det... Nå går... Di akhir film terlihat Kari yang sedang menangisi kepergian Amir. Yaps, Amir telah dideportasi, alias dipulangkan ke negara asalnya. Eva berhasil menyelamatkan reputasi sekaligus hubungan rumah tangganya, walaupun harus kehilangan orang yang dia cintai untuk selamanya. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!